Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan, puji nama Tuhan. Tuhan Yesus baik ya. Selalu baik dan selalu baik dan luar biasa. Kita saat ini bersama-sama ya, doa dulu. Tuhan terima kasih, Engkau baik bagi kami Tuhan. Kalau kami boleh memasuki di hari Selasa ini, semua karena kemurahan Tuhan. Kebaikan-Mu tiada taranya dan tiada batasnya. Terima kasih Tuhan untuk keadaan kami. Semua baik dan selalu baik. Terima kasih Bapa. Banyak sekali tekanan yang kami alami hari-hari ini. Tolong setiap kami ya Tuhan. Tuntun kami hari ini agar supaya kami kuat, kami bersemangat, kami on fire hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau luar biasa bagi hidup kami. Dalam nama Yesus, urapi setiap kami. Sebagai seorang murid kami mendengar tentang Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Apa kabar saudara? Saya percaya keadaan kita baik ya. Dahsyat, luar biasa. Kalau ditanya, apa kabar saudara? Katakan luar biasa ya. Jangan keadaan saya baik, sehat. Keadaan kita luar biasa. Karena Tuhan luar biasa. Haleluya. Shalom untuk semuanya. Saudara, tema kita hari ini adalah apakah Tuhan terlambat menolong? Hari-hari ini banyak sekali orang mengalami tekanan yang begitu luar biasa. Pertanyaannya adalah, apakah Tuhan terlambat menolong kita? Apakah Tuhan tidak ada? Apakah Tuhan tidak mendengarkan doa kita? Nah, kita lihat dulu ya, seperti apakah Tuhan sebenarnya bagi kita. Jadi, apakah Tuhan terlambat menolong? Kita lihat di kitab Yohanes 11. Ayatnya yang pertama sampai ke 44. Hari ini agak banyak, gak apa-apa ya. Supaya kita mengerti apakah Tuhan sungguh-sungguh terlambat menolong kita. Nah, kalaupun Tuhan sepertinya tidak ada jalan keluar, nah kita lihat dulu apakah sungguh-sungguh Tuhan terlambat. Kita lihat di kitab Yohanes 11 ayat yang pertama. Judul perikopnya adalah Lazarus dibangkitkan. Lihat, ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Berhenti dulu sampai di sini. Saya percaya ini cerita udah sering sekali kita baca. Tapi tadi malam saudara, sewaktu saya pulang dari menara doa, saya mendapatkan firman ini, apakah Tuhan terlambat? Banyak sekali orang bertanya, Bu, kok rasa-rasanya Tuhan itu kayak membiarkan gitu ya? Kok rasa-rasanya Tuhan gak mendengar doa kami? Kok rasa-rasanya kekuatan kami udah mau habis? Kok kayaknya Tuhan gak menolong? Nah, sewaktu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di DM masuk itu, saya mendapat firman Tuhan ini dan ini luar biasa sekali. Apakah Tuhan terlambat? Lihat, kita semua tahu cerita Lazarus ya. Ini Lazarusnya lagi sakit, saudaranya Maria dan Marta. Lazarus tinggal di Betania, kampung Maria dan Marta, sedang sakit. Maria, nah ini karakter. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Maria ini gambaran dari orang yang suka menyembah Tuhan. Ya, jadi waktu dia ketemu sama Tuhan Yesus, meminyaki kaki itu, kalau di zaman itu minyak itu harganya mahal saudara. Mahal sekali. Tapi itu minyak dipakai untuk minyakin kaki. Padahal itu minyak harganya mahal. Ini bicara tentang apa? Maria itu memiliki hati menyembah. Maria itu memiliki hati yang mau bayar harga untuk Tuhan. Gambaran Maria adalah orang yang begitu taat kepada Tuhan. Lihat,
Ia meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Jadi ada hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Nah, pagi hari ini coba kita cek. Sebelum kita bertanya sama Tuhan, apakah Tuhan terlambat menolong, ataukah kenapa tekanannya begitu besar, makin hari makin kesini makin besar. Nah, coba kita lihat kualitas hidup kita. Apakah kita seorang penyembah seperti Maria ini? Apakah kita berani membayar harga kepada Tuhan? Tiap hari dia datang kepada Tuhan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Ini gambarannya Maria ini meminyaki, ya tadi saya sudah bilang, minyaknya itu harganya mahal. Mahal bicara tentang apa? Bayar harga. Apakah kita itu masih mau saat teduh? Nggak ngantuk. Kalau ngantuk itu tetap dia bertahan untuk saat teduh. Capek badannya, tetap bangun pagi saat teduh. Dalam kondisi penuh tekanan, nggak ada harapan, nggak ada kekuatan, tetap saat teduh. Nah, ini bayar harga. Seperti si Maria ini, meminyaki kaki Tuhan. Nah, sejauh ini apakah kita masih konsisten melakukan itu? Meminyakinya, lalu menyekanya dengan rambutnya. Ketulusan hati, rasa cinta yang begitu dalam kepada Tuhan. Rambut itu kan bicara tentang mahkota wanita, toh. Jadi ada satu pertobatan yang luar biasa. Ada kecintaan kepada Tuhan yang besar kepada Tuhan. Nah, apakah kita sampai hari ini berani untuk mengatakan, Tuhan, mau ada pertolongan atau tidak, aku tetap akan datang kepadamu. Mau kondisinya seperti apapun, aku tetap akan datang kepadamu. Aku gak peduli dengan keadaan apa saja, aku tetap akan datang kepadamu. Nah, apakah kita itu masih memiliki kualitas sebagai seorang anak Tuhan seperti ini, seperti si Maria ini? Banyak sekali orang hari-hari ini mengeluhkan keluh kesah persoalan demi persoalan. Hutang banyaklah, kehancuran dalam berumah tangga, kehancuran dalam bisnis. Coba mari kita tenang, saudara. Tenang dulu. Mari kita merefleksi diri. Apakah kecintaan kita kepada Tuhan seperti si Maria ini? Atau jangan-jangan sudah lama tidak melakukan itu? Sudah lama banget. Tiap hari saya saat teduh, saudara. Tapi kemarin saya pergi ke Menara Doa Sentul. Nah, saya baru duduk aja. Itu hadirat Tuhan tuh luar biasa banget. Nyembah Tuhan gitu ya. Padahal setiap hari saya juga di rumah nyembah Tuhan. Padahal tiap hari juga saat teduh. Tapi begitu masuk ke Menara Doa, rasa-rasanya seperti rasa haus banget dan lapar banget kepada Tuhan. Padahal cuma nyembah loh. Gak melakukan apa-apa, saya gak melakukan apa-apa, saudara. Di Menara Doa itu saya cuma masuk. Saya nyembah Tuhan bersama teman-teman gitu ya. Saya datang sendiri sih, maksudnya dengan teman-teman menara gitu, saya datang sendiri gitu. Saya gak peduli kanan kiri. Saya datang cuma untuk memuji Tuhan. Ada rasa haus, ada rasa kecintaan yang luar biasa di dalam Tuhan. Saya gak peduli dengan persoalan apa saja. Bahkan waktu nyanyi, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Waktu nyanyi lagu itu, saya gak peduli dengan persoalannya apapun yang saya hadapi, saya gak peduli. Yang saya tahu adalah saya mau memuji Tuhan, saya mau menyembah Tuhan. Saya tidak peduli besok keadaannya kayak apapun. Saya gak peduli repotnya kayak apapun, hancurnya kayak apapun, saya gak peduli. Nah, ini seperti Maria ini.
Ya, perempuan yang meminyaki kaki Tuhan, wanita yang bertobat, wanita yang rela membayar harga untuk Tuhan. Nah, apakah kita sampai hari ini masih memiliki kualitas seorang hamba seperti ini? Punya rasa haus dan lapar kepada Tuhan. Kemarin waktu di Menara Doa, rasa-rasanya saya tuh gak pengen pulang, saudara. Tanpa terasa 3 jam saya duduk di situ. Nyembah. 3 jam berasa seperti semenit. Karena hadirat Tuhan itu turun begitu dahsyatnya. Kami gak melakukan apa-apa, kami cuma memuji, menyembah Tuhan saja. Mengagungkan nama Tuhan, berbahasa roh, memuji Tuhan. Itu memiliki hati yang tenang sekali. Nah, pertanyaannya, apakah sampai hari ini kita memiliki kualitas hamba yang seperti Maria ini? Masih punya rasa haus dan lapar akan Tuhan. Masih bayar harga untuk saat teduh setiap hari, setiap pagi. Apakah kita masih memiliki kualitas kekristenan kita dengan Tuhan itu baik? Nah, kan harus kita cek dulu, saudara. Jadi sebelum kita bertanya sama Tuhan, Tuhan kok rasa-rasanya terlambat menolong? Tuhan kok rasa-rasanya gak memberikan kekuatan? Tuhan rasa-rasanya gak mendengarkan? Nah, kita lihat dulu kualitas kita seperti apa. Maria aja seperti ini, ya. Lalu ayat yang ketiga, dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu, yaitu Maria dan Marta, mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasih sakit. Perhatikan. Maria dan Marta itu adalah tipe gambaran orang yang cinta Tuhan. Tapi karakternya berbeda. Ya, kita semua sudah tahu ya karakter Maria dan karakter Marta itu kita sudah tahu. Dua-duanya sama-sama cinta Tuhan. Tapi cara memperlakukan Tuhannya berbeda. Waktu mereka memberitahukan kepada Tuhan Yesus kondisi keadaan Lazarus, itu seperti kita tuh ngomong sama Tuhan waktu kita berdoa. Kita bergumul, kita penuh ketakutan, banyak tantangan yang kita hadapi. Kita sudah berdoa rasa-rasanya gak ada kekuatan kembali. Seperti inilah Maria dan Marta. Kondisi Lazarus makin hari makin parah. Mereka pasti punya rasa takut kehilangan adiknya. Yang kedua, mereka pasti sudah lelah merawat adiknya yang sakit. Tapi coba lihat. Maria punya karakter yang setia, yang cinta Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Dia menyampaikan keadaan adiknya yang seperti ini. Dia menyampaikan itu kepada Tuhan Yesus. Lalu respon Tuhan apa, saudara? Begitu mendengar Maria dan Marta menyampaikan adiknya sakit. Coba lihat responnya Tuhan. Lihat ayat yang keempat. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Coba ya, lihat responnya Tuhan pelan-pelan. Lihat responnya Tuhan pelan-pelan. Sewaktu mereka memberitahukan bahwa adiknya sakit, pasti keadaan mereka dalam kondisi lelah, dalam kondisi ketakutan, dalam kondisi depresi. Mereka sudah hilang pengharapan, ya. Kondisi mereka seperti itu. Tapi kesetiaan mereka memuji Tuhan, memuliakan Tuhan tetap konsisten. Waktu mereka menyampaikan itu kepada Tuhan, Tuhan bilangnya apa? Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian. Waktu kita datang kepada Tuhan, rasa-rasanya pengen mau mati. Rasa-rasanya penuh dengan ketakutan, penuh dengan hilang kekuatan, hilang kendali. Rasa-rasanya gak punya lagi, cara mau ngomong sama Tuhan itu udah gak bisa lagi karena gak tahu
Harus seperti apa? Tiba-tiba Tuhan ngomongnya apa? Penyakit itu gak akan membawa kematian. Ini kalau saya baca kayak begini nih, kayaknya Tuhan itu menganggap sudahlah itu ringan. Gak usah takut. Kira-kira tuh kayak begitu. Penyakit itu tidak akan membawa kematian. Padahal kitanya, ya, si Maria sama Martanya ini pasti sudah ketakutan sekali. Kondisi Lazarus ya di situ kan karena nggak ada ICU gitu ya. Kondisinya Lazarus lagi parah banget, ya, lagi parah banget, mendekati kematian, ya. Lalu mereka berdoa, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, nggak ada perubahan apapun. Ini kan tadi saya sudah bilang, Maria gambaran orang yang sangat cinta Tuhan. Udah doa, udah melakukan apa saja, kesetiaannya kalau bisa tuh teruji banget kesetiaan si Maria ini. Tapi tetap loh, keadaan Lazarus gak berubah. Dan kemudian waktu datang kepada Tuhan, Tuhan bicaranya apa? Penyakit itu tidak akan membawa kematian. Artinya apa toh? Sudahlah, gak usah terlalu takut yang seperti apa. Ini pakai bahasa saya ya. Sudahlah, gak usah terlalu takut seperti apa. Tenang saja. Tenang saja, santai saja. Yang kau takut-takutin itu tuh, itu hanya kamuflase. Hanya perasaan-perasaan yang kita terlalu overthinking. Sudahlah, tenang saja. Kalau saya terjemahkan tuh kayak begitu, saudara. Dan kemudian Tuhan bicaranya apa? Tetapi penyakit itu akan menyatakan kemuliaan Tuhan. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Nah, bagaimana caranya bisa tahu bahwa semua persoalan hidup kita itu untuk menyatakan kemuliaan Tuhan? Caranya bagaimana? Lihatlah Maria dan Marta ini. Maria dan Marta tetap konsisten melakukan doa, pujian, penyembahan. Walaupun kenyataannya keadaannya tidak membaik. Kan mereka bergumul tentang Lazarus. Tapi coba lihat, bagaimana caranya kita tahu bahwa semua pergumulan itu membawa kemuliaan Tuhan. Yang pertama adalah kita setia mencari Tuhan. Coba aja kalau kita nggak punya masalah. Apakah kita konsisten cari Tuhan? Orang kita yang punya masalah aja kadang malas banget cari Tuhan. Ya Pak ya? Persoalan yang sedang kita hadapi, itu membuat kita itu mencari Tuhan setiap hari. Memuji Tuhan terus menerus. Kualitas iman kita yang biasanya kita gampang banget overthinking, tiba-tiba menjadi orang yang gampang bersyukur. Gak apa-apa, semua pasti ada jalan keluarnya. Yang biasanya dikit-dikit telepon pendeta gitu ya, minta didoain, tiba-tiba jadi sendirian. Gak apa-apa, aku akan doa, tanya sendiri sama Tuhan. Nah itu maksudnya. Yang berikutnya, bagaimana caranya kita tahu bahwa semua persoalan yang kita hadapi itu tuh mendatangkan kemuliaan Tuhan. Kita yang tadinya penuh dengan ketakutan, penuh dengan overthinking, tiba-tiba kita menjadi orang yang sangat tenang sekali. Tiba-tiba kita menjadi orang yang suka memuji dan menyembah Tuhan dalam tekanan, dalam hambatan, dalam rasa ketakutan, hanya memuji dan menyembah Tuhan. Itulah yang Tuhan maksud. Pada waktu Tuhan mengatakan penyakit itu tidak membawa kematian, tetapi membawa kemuliaan. Karena melalui penyakit itu, maka anak Allah, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri, akan dimuliakan. Makanya seperti kemarin waktu saya naik menara doa, cuman nyanyi lagu Kau Allah yang kudus, cuma nyanyi lagu itu padahal. Itu rasa-rasanya aduh pengen shocking saudara. Pengen nyembah terus. Pengen muji nyembah terus. Gak pengen keluar dari menara doa. Karena rasanya hatinya itu haus dan lapar. Pertanyaannya adalah, Bu Kety punya masalah atau enggak? Punya pakai banyak. Banyak juga saudara persoalan saya yang belum dijawab sama Tuhan. Tapi waktu masuk dalam hadirat Tuhan, waktu nyembah Tuhan, saya tidak sedang memikirkan persoalan saya.
Nah, ini yang Tuhan mau. Apa yang sedang kita pergumulkan itu akan mendatangkan kemuliaan Tuhan. Agar supaya apa? Kita itu hanya memuji dan memuliakan Tuhan. Pikirannya tuh gak cuma takut, utang melulu yang dipikirkan. Ya, sakit penyakit yang gak kunjung sembuh. Coba kita lihat tadi tuh, di ayat yang pertama tadi. Gambaran Maria yang begitu luar biasa cintanya sama Tuhan. Tapi dia terus datang untuk memuji Tuhan. Si Marta kan juga begitu. Ya cuma bedanya kalau Marta ini terlalu sibuk. Tapi bukan berarti dia gak cinta Tuhan. Ya. Tapi Tuhan katakan, apapun yang menjadi pergumulan dalam hidup kita tidak akan membawa kematian. Jadi lebih tepatnya pagi hari ini saya katakan, tidak usah bunuh diri. Karena semuanya itu akan kita hadapi. Jadi kalau kita bertanya, apakah Tuhan terlambat? Balik lagi tadi itu. Bahwa semua yang sedang kita alami hari-hari ini, itu untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Tandanya apa? Yang pertama, kita penuh dengan damai sejahtera. Yang kedua, kita jadi suka berdoa. Kualitas doa kita menjadi naik. Suka memuji dan menyembah Tuhan. Dalam keadaan penuh tekanan, dalam keadaan penuh rasa takut, kita terus menyembah Tuhan. Dan yang keempat, kita suka sekali baca firman Tuhan. Oh, tadi tuh saat teduh tadi tuh tentang apa? Oh iya, aku harus lebih kuat lagi. Yang tadinya biasanya cari pendeta, minta didoakan dan lain sebagainya, jadi rajin baca firman Tuhan. Oh iya, aku ngerti nih, cerita tentang ini aku ngerti. Yes Tuhan, aku akan lakukan. Nah, itulah yang Tuhan mau. Menyatakan kemuliaan Tuhan. Amin. Ya. Jadi, apakah Tuhan terlambat menolong? Nah, setidaknya kita lihat tahu dulu bahwa segala pergumulan kehidupan yang sedang kita alami, kita santai dulu ya, saudara. Tenang dulu. Pagi hari ini biarlah engkau tenang. Tenang saja, tenang. Saya tahu saudara, ada begitu banyak tekanan yang sedang dialami, termasuk saya. Tapi tenang ya, tenang saja. Tuhan kita baik. Amin. Lihat saudara ya, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Berarti Tuhan Yesus cinta Maria, cinta Marta, cinta Lazarus. Itu kan 3 karakter. Maria itu gambaran orang yang setia banget. Marta itu gambaran orang yang sibuk dengan kebutuhannya sendiri, sibuk dengan dirinya sendiri, tapi dia tetap cinta Tuhan. Walaupun banyak kesibukan yang membuat dia itu banyak kedistract. Seringkali kita cinta sama Tuhan, ngomongnya cinta sama Tuhan, tapi kita suka kedistract. Sibuk dengan pekerjaan kita, sibuk dengan karir kita, sibuk dengan toko kita, sibuk dengan masalah kita. Tapi dia tetap cinta Tuhan. Yang ketiga, gambaran Lazarus itu sebagai orang apa? Sebagai orang yang berdosa, yang bertobat sama Tuhan. Tapi coba lihat, 3 orang yang punya karakter yang berbeda-beda ini, Tuhan katakan apa? Tuhan mengasihi. Wow. Siapapun kita, apapun keadaan kita, Tuhan Yesus mengasihi Anda dan saya. Katakan amin, saudara. Tuhan mengasihi kita. Jangan bertanya apakah Tuhan terlambat menolong kita atau seperti apa. Tuhan mengasihi kita, saudara. Pegang itu. Tuhan mengasihi kita. Jadi jangan menuduh Tuhan dengan mengatakan Tuhan tidak menolong. Tuhan terlambat. Tuhan tidak mendengar. No. Garis bawahi kalimat ini. Yesus mengasihi baik Maria, Marta maupun Lazarus. Yang artinya mau setia, enggak setia, kita jatuh dalam dosa, kita ancur-ancuran, kita seperti apapun, Tuhan tetap sayang kita semua. Makanya perlu dilihat bahwa semua persoalan yang sedang kita alami mendatangkan kemuliaan Tuhan.
Coba ayat yang ke-6. Coba kita lihat ya. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali ke Yudea. Coba lihat loh. Coba kita lihat saudara. Sudah dibilang nih, Tuhan, keadaannya urgent banget Tuhan. Urgent banget, please. Tolong Tuhan, adikku udah mau mati. Please Tuhan, please. Tolong Tuhan. Mereka sudah penuh dengan ketakutan. Tapi Tuhan dengan santainya ngomong, sudah. Itu penyakit biasa. Nggak mati. Sudah. Nah ini pakai bahasanya Katie ya. Sudah. Lalu Tuhan Yesusnya ya cuma 2 hari. Tuhan Yesus nggak tumpang tangan, nggak ngomong apa, nggak ngomong dalam nama Tuhan Yesus. Oh Lazarus sembuh, sudah. Enggak loh. Tuhan nggak melakukan apa-apa. Tuhan cuma kasih pesan. Tidak akan terjadi sesuatu hal yang seperti apapun. Kematian juga enggak. Tuhan membuat kita berusaha tenang, tapi dengan bahasa yang sederhana. Enggak akan mengalami kematian kok. Semua yang kita alami itu. Makanya kalau ada firman Tuhan, pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Itu ya kayak gini. Rasa-rasanya kita udah mau mati, rasanya nafasnya udah mandek di sini gitu ya. Tapi Tuhan katakan pencobaan yang kita alami itu pencobaan-pencobaan yang biasa. Rasa-rasanya Tuhan tuh enteng banget yang ngomongnya gitu ya. Tapi setelah saya secara pribadi saudara ya. Secara pribadi saya pelajari dan saya lakukan. Makanya seperti kemarin ya waktu saya bilang. Ketika begitu saya masuk dalam menara doa. Saya nggak peduli dengan semua rentetan permohonan doa saya. Nggak ada satupun malah yang saya naikkan. Di sana hanya memuji dan menyembah Tuhan. Karena memang itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Nyembah saja. Nah ini Tuhan Yesusnya nggak langsung tumpang tangan atau Lazarus sembuh dalam nama Yesus. Oh dia berdoa kepada Bapaknya. Dia berdoa kepada Bapaknya minta sembuh. Enggak loh. Tuhan cuma ngomongnya sedikit saja. Udah gitu ditinggal lagi sama Tuhan. Seringkali kita ngalamin itu. Seringkali kita ngalamin ditinggalkan dalam arti tanda kutip. Ditinggalkan oleh Tuhan. Tapi Tuhan gak main tinggal saudara. Tuhan tidak main tinggal. Dia kan sudah ngomong dari awal. Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Makanya perlu yang namanya kita ngerti ini firman. Tuhan gak main tinggal-tinggal saudara. Dia pasti sudah ngomong dari awal. Nah justru pada saat genting itu, pada saat kepepet itu respon yang paling ditunggu-tunggu, dinanti-nanti. Sekalinya responnya salah, bubar saudara. Makanya kalau genting banget, kepepet banget, kalau respon kita salah, bubar semuanya. Ini dilihat. Lihat ini saudara. Yang penting Tuhan sudah ngomong. Makanya kalau firman Tuhan tidak dilakukan, percuma saudara. Kita sering sekali membaca firman Tuhan ini, mungkin 10 kali khatam, mungkin sudah berkali-kali. Ya lebih dari 20 kali khatam baca firman Tuhan. Tapi kalau nggak dilakukan, percuma saudara. Kan Tuhan nggak main tinggal-tinggal aja. Ini loh, tadi ketemu sama Maria Marta, udah mendengar doa mereka, lalu Tuhan katakan bahwa sudahlah, itu nggak akan bawa kematian kok, tenang aja lah, sudah. Ya, Tuhan nggak tumpang tangan, Tuhan nggak langsung membuat mujizat, malah ditinggal pergi ke Yudea. Tapi kita mesti tajam mata kita dan tajam telinga kita. Tuhan bicara apa? Itu poin penting saudara. Tuhan bicara apa di dalam kehidupan kita. Saya nggak tahu Bu Tuhan bicara apa. Kalau tidak baca firman Tuhan nggak tahu. Kalau nggak pernah saat teduh nggak tahu Tuhan bicara apa. Tahu dari mana ketemu Tuhan aja enggak?
Sama halnya kalau kita baca berita. Kalau nggak punya koran, ya sekarang koran nggak ada ya. Kalau kita nggak nonton TV atau nggak baca koran, ya tahu berita dari mana? Kan kita harus baca sendiri, kita harus dengar sendiri. Kalau kita tidak ketemu sama Tuhan kita, tidak tahu Tuhan bicara apa. Makanya jangan hanya sekedar berdoa, saudara. Berdoa itu kan menyampaikan permohonan, betul? Tapi kan kita harus memuliakan Tuhan. Tidak asal Tuhan, aku butuh uang untuk bayar utang. Dalam nama Yesus, amin. Sudah gitu aja. Tiap hari doanya itu terus. Tanpa mendengar Tuhan bicara apa. Kita ngomong sama Tuhan, kan ada instruksi toh. Ada instruksi dari Tuhan yang harus kita lakukan. Tunggu dulu Tuhan bicara apa, baru take action. Baru melakukan. Makanya seringkali kita bilang, Tuhan gak mendengar. Tuhan gak menolong. Nanti dulu Tuhan bicaranya apa. Karena kita datang kepada Tuhan cuma nyodorin permohonan. Kan harusnya tanya, toh, Tuhan, Engkau mau apa dalam persoalan yang sedang aku hadapi ini? Tuhan mau apa, hamba-Mu mendengar Tuhan. Nah, gitu harusnya. Bukan melulu tentang permohonan. Karena doa, ujian penyembahan, baca firman Tuhan itu satu paket, 4, kemudian kita melakukannya, itu adalah paket lengkap yang harus kita kerjakan. Jangan ambil satu, cuma doa saja. Jangan cuma ambil satu, saudara. Harus dilakukan, pujian penyembahan, diperbanyak. Baca firman Tuhan setiap hari karena ini tuntunan. Tanpa tuntunan Tuhan kita pasti tersesat. Tanpa tuntunan Tuhan yang terjadi apa? Sakit kepala, ketakutan, kekhawatiran yang terus-menerus, yang mengganggu jam tidur, yang mengganggu nafsu makan, yang mengganggu kesehatan kita karena tidak ada tuntunan. Amin ya. Dengar dulu Tuhan bicara apa, jangan langsung membuat keputusan. Ya, lihat, Tuhannya nggak langsung melakukan mujizat. Makanya waktu kita doa, lo kok nggak terjadi mujizat? Nanti dulu. Kalau belum waktunya Tuhan, makanya hari ini temanya adalah apakah Tuhan terlambat menolong? Kalau belum waktunya Tuhan, tunggu dulu. Tuhan bicara apa? Saya sudah sering kali mengatakan ini. Tuhan bicara apa? Jangan buat keputusan. Kalau Tuhan belum ngomong, mendekat lagi, masuk dalam hadiratnya lagi. Nanti pasti Tuhan akan ngomong. Amin. Ya. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang Yahudi mencoba melempari engkau. Coba kita lompat ke ayat 11. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, garis bawahi kata tertidur. Coba ya. Tadi Tuhan bilangnya yang pertama apa? Penyakit itu tidak akan membawa kematian. Sudahlah, pergumulan yang sedang kita alami ini gak akan membawa kematian, tapi untuk menyatakan kemuliaan Allah. Itu satu pesan Tuhannya. Lalu yang kedua, omongannya Tuhan apa ini? Coba lihat. Lazarus saudara kita, lihat. Orang berdosa saja disebut sama Tuhan sebagai saudara. Menyenangkan hati gak saudara? Tuhan aja menganggap kita sebagai saudara. Menganggap kita sebagai anak. Kita memperlakukan Tuhan seperti apa? Kira-kira layak gak sih kita teriak-teriak sama Tuhan? Kira-kira layak gak sih kita marah-marah sama Tuhan? Ini loh kalimatnya. Lazarus, saudara kita. Wow. Saya itu kalau baca kayak begini rasanya ya ampun. Kita ini dianggap sama Tuhan itu betul-betul spesial. Tapi kok kita itu suka memperlakukan Tuhan itu tidak baik gitu. Hati-hati ya. Ayo dirubah caranya. Lazarus saudara kita telah tertidur. Ini maksudnya apa?
Tadi bilangnya tidak menimbulkan kematian, itu penyakit. Lalu sekarang Tuhan ngomongnya, Lazarus lagi tidur. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia. Lihat loh, Tuhan tidak mengatakan Lazarus, aku dipegang gitu langsung sembuh. Enggak. Bangun. Seringkali saya di dalam saat teduh, saya selalu mengatakan, ketika kita hilang semangat, bacalah firman Tuhan yang tentang si orang lumpuh itu. Waktu orang lumpuh itu datang dibawa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus gak langsung bilang sembuhlah kakimu. Enggak. Selalu ada perubahan karakter yang Tuhan Yesus mau dalam kehidupan kita. Bangun. Angkatlah tilammu dan berjalanlah. 3 hal. Bangun, angkat tilam dan berjalan. 3 hal ini seringkali di saat teduh saya sebutin. Ini sama kayak ini. Tuhan Yesus gak langsung ngomong, Lazarus sembuhlah engkau. Enggak. Tapi Lazarus, Tuhan Yesus ketemu sama Lazarus, dia cuma bilang apa? Itu gak membawa kematian. Yang kedua, Lazarusnya lagi tidur. Lagi tertidur, bukan tidur, tertidur. Lalu yang ketiga, apa yang Tuhan mau lakukan? Membangunkan. Ini gak ada loh. Kalimatnya yang mengatakan bahwa sembuhlah Lazarus, gak ada. Sampai di ayat ini belum ada. Artinya sewaktu kita lagi bergumul kepada Tuhan, bisa jadi Tuhan tunggu dulu. Membangkitkan semangat kita terlebih dahulu. Mengubah karakter kita yang gak sabaran ini. Mengubah mulut kita yang suka ngomong kasar ini. Mengubah tangan kita yang suka KDRT ini. Mengubah cara kita hidup yang suka berbohong, yang suka menipu bisnis ini. Mengubah cara kita berperilaku kepada orang lain yang suka merendahkan, yang suka marah-marah, yang suka ngomong binatang ini. Diubah dulu sama Tuhan. Ini loh. Lazarus saudara kita tertidur. Di sana Tuhan untuk membangunkan dia. Seringkali karakter itu penting, saudara. Makanya kalau misalkan kita lihat diri kita sendiri, saudara, ya. Sewaktu tekanan ini begitu besar, itu adalah poin penting untuk kita bisa melihat kualitas kita sendiri. Cara kita memperlakukan Tuhan itu gambaran kualitas kita. Kalau kita menaruh rasa hormat kepada Tuhan, sekalipun pertolongan belum datang, berarti karakter kita sudah mulai diubah. Engkau penjunan ku tanah liat, bentuk hatiku menjadi baru, ubah hatiku seputih salju. Nah, yang dilakukan dalam waktu kita mengalami pergumulan itu adalah mintalah kita ubah hati. Permohonan doanya boleh, tapi itu nanti. Mintalah kepada Tuhan Yesus, ubah hati saya yang keras ini Tuhan. Ubah hati saya yang suka ngomong kasar ini Tuhan. Ubah hati saya yang suka takut ini Tuhan. Ubah hati saya yang gak percaya ini Tuhan. Tuhan, ubah hati saya yang kurang percaya ini Tuhan. Ubah. Itu poin penting di dalam kita menjalani kehidupan. Di firman Tuhan di sini, Tuhan Yesus selalu mengedepankan perubahan karakter. Mujizat itu seperti membalikkan telapak tangan. Sekalinya Tuhan ngomong terjadi. Karakter yang terpenting. Kalau orang bertanya, Bu Kety memangnya gak pernah punya masalah? Banyak, saudara. Banyak pergumulan saya yang belum dijawab sama Tuhan sampai hari ini. Tetapi sekali lagi, saya tidak peduli. Saya lebih peduli untuk menyenangkan hati Tuhan. Saya lebih peduli untuk memberikan waktu dan hidup saya untuk menyenangkan hati Tuhan. Saya nggak peduli dengan tekanan apapun yang saya hadapi. Saya hanya mau memberikan untuk Tuhan. Tuhan suruh saya melayani di mana saya pergi.
Tuhan suruh saya melakukan apapun saya lakukan. Bukti kecintaan saya kepada Tuhan itu nggak bisa dibandingkan dengan mujizat yang saya nantikan. Saya nggak peduli, saudara. Karena saya pegang kuat kok. Persoalan yang saya hadapi tidak akan menimbulkan kematian. Persoalan yang saya hadapi tidak akan menimbulkan kematian. Makanya ini yang saya pegang. Pegang aja firman Tuhan bicara apa. Maka kita akan menjadi ngerti. Kalau dulu setiap kali ada persoalan itu terus yang diomong sama Tuhan. Tuhan aku butuh ini. Tuhan aku butuh itu. Kebutuhan kita yang sering kita omong ke Tuhan. Kita lupa untuk menyenangkan hati Tuhan. Semua kebutuhan dicukupkan kok sama Tuhan, saudara. Amin. Pegang aja ini firman Tuhan. Anda gak perlu punya rencana untuk bunuh diri atau kabur atau seperti apa. Nggak usah, saudara. Ikutin saja ini. Lazarus, saudara, kita tertidur. Ini tertidurnya bukan tidur karena ngantuk ya, saudara ya. Bukan ya. Tetapi nanti setelah ini akan ada penjelasannya. Tertidurnya itu seperti apa? Lihat ayat berikutnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Lalu Tuhan ngomongnya apa? Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Nah ini penting. Kematian apa yang sedang kita alami? Kematian yang dimaksud Tuhan itu adalah kematian tubuh. Mungkin kita memang sudah tubuhnya ya memang lagi sakit, mengalami kematian. Yang kedua, kematian jiwa. Jiwanya terluka. Jiwanya kecewa, jiwanya penuh dengan sampah. Jiwanya nggak beres. Lalu yang ketiga, rohnya mengalami kematian. Nggak pernah lagi membaca firman Tuhan, nggak pernah berdoa, nggak pernah pergi ibadah minggu, nggak ikut persekutuan, nggak ada komsel, nggak ada komunitas, nggak melayani Tuhan, rohnya mengalami kematian. Orang kalau rohnya mengalami kematian, mental dan tubuh pasti mengalami kematian juga. Seringkali sewaktu kita mengalami pergumulan kehidupan, kita nggak sadar mengalami sebuah kematian. Sekian tahun yang lalu ketika saya kerja begitu ya. Saya ini kan orang kantoran. Pagi-pagi gitu sudah kerja gitu ya. Pulang itu sudah jam 7, jam 8 malam itu baru pulang. Belum lagi nanti kalau keluar kota sibuk. Tanpa saya sadari kesibukan saya bekerja menimbulkan kematian dalam hidup saya. Kematian dalam arti tanda kutip. Melayani sih, saya tetap melayani saudara. Hari Minggu saya pelayanan. Tapi tetap mati. Kenapa? Gak ada hubungan. Gak ada hubungan dengan Tuhan. Semua yang dilakukan itu sebatas rutinitas. Kayaknya aja sibuk pelayanan kemana-mana gitu ya hari Minggu. Hari Minggu itu waktunya saya melayani Tuhan. Tapi tanpa saya sadari, hubungan dengan Tuhannya saya hanya sebatas pelayanan. Tapi hubungan secara pribadinya gak ada. Amin. Nah, itulah pentingnya kita mengerti pagi hari ini. Kita tanpa kita sadari kita mengalami kematian dalam hidup kita. Kita terlalu sibuk dengan pergumulan kita sampai stres, sampai frustrasi. Orang mengalami kelemahan tubuh sampai tidur-tiduran gitu ya. Sampai gak bisa bangun. Mati semua. Kayak si Lazarus ini.
Lazarusnya lagi tertidur. Makanya Tuhan datang kepada dia untuk apa? Membangunkan. Tadi Maria Marta udah overthinking banget. Udah berpikir bahwa ini penyakit berat. Ini udah mau mengalami kematian. Tapi Tuhan ngomongnya apa? Dia cuma tidur kok. Lu kan kontras banget. Yang satu ngomong kritis. Yang Tuhan ngomongnya apa? Tertidur. Itu kan kontras. Overthinking itu membahayakan hidup kita. Ketakutan-ketakutan yang berkepanjangan itu membahayakan hidup kita. Rasa takut, rasa frustrasi yang berkepanjangan, yang berlebihan itu membahayakan hidup kita. Seringkali kita berpikir bahwa kita itu rasa-rasanya udah mau kiamat gitu. Kok takutnya seperti ini? Kontras banget toh. Maria dan Marta ngomongnya ke Tuhan, Lazarus udah mau mati. Tapi Tuhan katakan apa? Cuma tidur itu. Baik, ngerti ya saudara? Mengapa Tuhan itu katakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa ini loh. Kita suka overthinking, kita suka ketakutan yang berlebihan. Tuhan Yesus tolong kami sudah binasa. Belum apa-apa udah bilang binasa. Belum terjadi apa-apa kita sudah ketakutan dengan berteriak. Menganggap Tuhan tidak mendengar dan lain sebagainya. Kita seperti orang lebay banget. Saya juga pernah begitu. Tapi coba sekarang saudara. Kita ngerti ya, sekarang ngerti ya. Apakah Tuhan terlambat menolong? Lihat dulu Tuhan mau apa dalam hidup kita. Jadi kalau kita udah mulai sibuk, udah mulai keluar jalur, siap-siap disentil sama Tuhan. Kalau kita udah kebanyakan kelemahan tubuh, ketakutan melulu, khawatir melulu, disentil sama Tuhan. Ayo bangun, ayo bangkit. Kalau kita malas berdoa, ya banyak persoalan sih, tapi malas banget baca Alkitab, malas berdoa, siap-siap disentil sama Tuhan. Siap-siap aja. Ya, yang suka di zona nyaman itu nggak melulu tentang banyak duit loh. Orang-orang zona nyamannya kelemahan tubuh, siap-siap disentil sama Tuhan. Amin. Siap-siap disentil sama Tuhan. Lihat ya. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur yang artinya mati. Yang sudah mengalami kematian gairah untuk melakukan doa, pujian, penyembahan, baca firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Siap-siap. Tuhan datang untuk membangunkan kita. Anda tidak bangun, ya udah kayak gitu terus. Kan pilihan pada kita. Ya. Lihat. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang. Lihat loh. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang. Lazarus sudah mati loh. Piye tuh Tuhan ini? Kok membingungkan toh Tuhan ini? Karena itu Yesus berkata dengan terus terang. Lazarus sudah mati. Tuhan ini kok bingung toh? Tadi Tuhan bilangnya apa? Tadi Tuhan bilangnya penyakit itu tidak membawa kematian loh. Saiki Tuhan ngomongnya Lazarus sudah mati. Gimana tuh Tuhan ini kok bingung? Tenang saudara. Tenang. Makanya waktu ikut sama Tuhan Yesus itu kalau baca firman Tuhan jangan sepenggal-sepenggal. Kalau mau ikutin tuntunan sama Tuhan itu tuh terus berkelanjutan. Ini sebenarnya Tuhan lagi nguji siapa toh? Lihatin. Tetapi syukurlah ini loh, malah Tuhannya ini coba lihat ya. Saya itu kalau baca ini suka tertawa, tapi itu saya sih. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Mari kita pergi sekarang kepadanya. Lu malah tinggalin sama Tuhan. Tadi Maria dan Martanya udah ketakutan banget. Udah wah depresi. Tuhan ngomongnya apa? Penyakit itu tidak akan membawa kematian. Lalu Tuhan ngomongnya apa?
Tuhan ngomongnya Lazarusnya itu lagi tertidur. Sudah, ayo bangun Lazarus. Nah, lalu tiba-tiba Tuhan ngomong yang ketiga ini, jegreng. Lazarus mati. Lalu yang keempat, apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Pergi. Waduh. Sering gak saudara kita ngerasain kayak gini? Ditinggalkan dalam arti tanda kutip. Ditinggalkan. Padahal firman Tuhan katakan apa toh? Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tapi kok Tuhan pergi? Untuk apa? Sering kali kita bersungut-sungut, mengeluh, gak mau bangkit, Tuhan bisa pergi meninggalkan kita. Kalau kebanyakan bersungut-sungut, kebanyakan marah-marah, kebanyakan ngomel terus, kecewa dengan Tuhan, Tuhan bisa pergi saudara. Tetapi Tuhan akan stay dengan kita kalau kita mau stay dengan Tuhan. Tuhan bisa pergi dalam artian kutip. Pergi meninggalkan kita kalau kita banyak bersungut-sungut. Lihat loh, Lazarus sudah mati. Janganlah menjadi hamba yang dablek sama Tuhan. Saya pun ngomong pada diri sendiri, jangan dablek sama Tuhan. Kalau Tuhan katakan mengampuni, ampuni. Jangan nunggu kena kanker. Jangan nunggu kena sakit kepala. Supaya urapan Tuhan gak pergi begitu saja. Kalau Tuhan katakan ampuni, ampuni. Supaya mulut kita tidak mengutuk orang. Karena mulut dipakai untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Jangan sampai urapan Tuhan yang ada dalam mulut kita diambil lagi sama Tuhan. Oleh karena kita suka ngomong kasar sama orang. Seringkali Tuhan meninggalkan kita kalau apa? Kalau kita menuduh Tuhan, Tuhan gak peduli. Kita penuh dengan kemarahan. Kita tidak menaruh rasa hormat, maaf ya. Banyak sekali orang-orang yang hari-hari ini menghujat Tuhan. Banyak hamba-hamba Tuhan urapannya diambil. Kenapa? Karena tidak menjaga urapan itu. Ngawur cara hidupnya. Banyak pelayan-pelayan Tuhan hari-hari ini urapannya diambil. Kenapa? Karena hidupnya ngawur. Ketika kita mengalami kematian. Yang tadinya melayani Tuhan tiba-tiba gak mau melayani. Yang tadinya rajin banget baca firman Tuhan tiba-tiba gak mau melayani. Mengalami kematian. Maka yang kita rasakan adalah Tuhan jauh banget. Orang DM sama saya, Bu, saya tuh kok merasa waktu saya doa Tuhan gak ada. Bukan Tuhan gak ada. Kita suka kabur-kaburan. Kita yang suka meninggalkan Tuhan. Sibuk dengan urusan kita sendiri. Saya itu paling gak suka saudara. Kalau waktu kita lagi menyembah Tuhan gitu ya, waktu beribadah gitu, orang sibuk dengan HP-nya. Maaf ya. Sewaktu kita lagi berada dalam hadirat Tuhan, semua orang lagi menyembah Tuhan, kita lagi menyembah Tuhan, tiba-tiba kita sibuk dengan HP kita. Gambaran tidak menaruh rasa hormat kepada Tuhan. Menyepelekan hadirat Tuhan. Anda kalau lagi bertamu gitu ya, coba aja yang punya rumah sibuk dengan urusannya sendiri. Kira-kira Anda betah gak? Rasa-rasanya kayak gak diterima gitu. Demikian pula Roh Kudus. Perilaku hidup kita itu ditonton dulu sama Tuhan. Saya tuh paling gak respect saudara. Kalau ada orang mainan HP waktu kita lagi nyembah Tuhan. Waktu dalam ibadah minggu sibuk. Waktunya nyembah Tuhan buka HP. Waktunya firman Tuhan buka HP. Bisakah berjaga-jaga? Tuhan kata-kata, bisakah berjaga-jaga sejam, 2 jam, 3 jam, 4 jam? Kita tuh ibadah kan paling cuma sejam, 2 jam, 3 jam lah maksimum. Mosok 3 jam gak usah sibuk sama HP, gak bisa. Utamakan Tuhan dalam segala hal. Jangan sampai urapan Tuhan itu diambil. Oleh karena kita sibuk dengan urusan kita sendiri. Perhatikan cara kita hidup. Seringkali yang membuat doa kita gak dikabulkan sama Tuhan itu karena perilaku kita kok. Waktunya doa itu doa saja.
Waktunya nyembah-nyembah. Ada waktu kita bersama keluarga. Ada waktu kita bekerja. Ada waktu kita fellowship sama teman-teman kita. Ada waktu untuk me time. Tapi ada waktu untuk Tuhan. Saya paling gak respect saudara sama orang-orang yang seperti itu. Banyak sekali pelayan-pelayan Tuhan. Maaf ya, pelayan-pelayan Tuhan yang suka mainan HP. Jangan tidak menaruh rasa hormat kepada Tuhan. Saya ini saudara, banyak sekali DM masuk yang belum saya ini. Kenapa? Ya nanti dulu. Ada waktunya saya balas DM yang masuk. Ada waktunya saya mendoakan itu jemaat-jemaat yang lagi DM. Minta didoakan, ada waktunya. Tapi ada waktu untuk kita berdoa sama Tuhan. Jangan sibuk. Amin. Ya. Jangan membuat kematian di dalam diri kita. Kayaknya aja melayani Tuhan, tapi sebenarnya mati itu. Fisiknya aja yang hadir, tapi mati. Rohnya mati, gak on fire. Gak menyala-nyala. Perkataannya gak membawa kuasa apa-apa, karena gak ada pengurapan. Mati kayak Lazarus ini. Nah, balik lagi saudara. Sebenarnya Tuhan itu maunya apa sih? Tadi kan kita udah bergumul nih. Tuhan katakan sudah, ya persoalanmu gak akan membawa kematian. Sudah. Lalu yang kedua Tuhan katakan apa? Kita seringkali banyak tertidur. Yang artinya apa? Kita mengalami kematian tubuh, jiwa, dan roh. Lalu yang ketiga, Tuhan udah gregetan banget. Udahlah mati. Sama seperti pohon ara yang dikutuk sama Tuhan. Tuhan itu sudah gregetan, Yesus sudah gregetan banget. Kok bisa nih pohon cuman bertumbuh, banyak daunnya tapi gak berbuah. Tuhan juga bisa gregetan sama kita, kekristenan yang tidak berbuah. Bisanya cuma minta sama Tuhan, tapi tidak mengalami pertumbuhan apa-apa. Gak melayani jiwa-jiwa, mikirin diri sendiri. Gak mengalami pertumbuhan, bisanya cuma marah terus sama Tuhan, kecewa sama Tuhan, takut terus. Gak ngalami peningkatan. Nah, jangan sampai dikutuk sama Tuhan seperti pohon ara ini. Kekristenan harus berbuah, amin. Harus berbuah, saudara. Sekalipun tekanan, makanya tekanannya mau segede apa, justru itu waktunya panen harusnya. Kalau tekanannya gede itu taburlah banyak-banyak. Menabur apa? Pujian, penyembahan, baca firman Tuhan, doa yang kuat. Itu lagi kita nabur waktu kita penuh dengan tekanan itu. Karena apa yang kita tabur itu gak mungkin akan kembali dengan sia-sia, gak mungkin. Coba aja petani waktu menabur, ya. Waktu menabur itu. Sebelum jadi beras, kan benihnya ditabur. Makanya dia naburnya kan gak cuma satu toh. Banyak banget, berhektar-hektar itu semuanya benih. Karena ada yang mati, ada yang bertumbuh gitu toh. Ya sama. Kalau doa itu jangan hanya karena kebutuhan. Datang kepada Tuhan jangan karena faktor kebutuhan, saudara. Tanamkan di dalam diri kita, tabur benih. Karena kita tidak pernah tahu. Sewaktu-waktu kita kena badai kehidupan, kita sudah menjadi orang yang kuat. Karena kita terbiasa menabur doa, pujian, penyembahan, baca firman Tuhan. Tabur aja. Keadaan baik, tidak baik, tabur terus. Keadaannya melelahkan atau kita semakin on fire, tabur terus. Hari-hari ini kita harus semakin on fire di dalam Tuhan. Katakan itu kepada dirimu sendiri. On fire. Aku harus on fire. Sekalipun utangmu banyak, kamu gak punya kemampuan apa-apa untuk membayarnya. Katakan kepada dirimu sendiri. On fire. Saya pun begitu, saudara. Ketika tekanan menghadang dalam hidup saya suka taruh tangan saya di dada begini. Saya katakan, semua baik, Kathy. Percayalah, semua baik. Udah, habis itu saya nyembah. Ya. Lihat loh. Lalu kemudian Tuhan kemana?
Sebab demikian lebih baik bagi, tapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Loh. Supaya kamu dapat apa? Belajar percaya. Tadi Tuhan sudah katakan bahwa semua persoalan yang kita hadapi tidak akan menimbulkan kematian. Amin. Yang kedua, apa yang kita pelajari tadi? Tuhan katakan bahwa semuanya itu yang kita alami, hati-hati. Kita sedang tertidur. Dibaca seringkali kita mengalami kematian. Periksa diri, tubuh, jiwa, dan roh. Apakah semuanya hidup? Amin. Nah, dicek. Lah ini loh, sudah mengalami tekanan yang begitu besar. Persoalannya makin hari makin berat. Tapi Tuhan katakan apa? Belajar percaya. Terkadang Tuhan rasa-rasanya tidak ada bersama kita. Tuhan katakan pagi hari ini, belajar percaya. Amin. Belajar percaya. Pesan Tuhan coba lihat. Begitu Tuhan ngomong belajar percaya, ditinggal pergi sama Tuhan. Nah ini. Sewaktu kita lagi belajar percaya, tiba-tiba rasa-rasanya tuh tekanannya makin hari makin berat. Ngap rasanya mau bernapas saya susah. Tekanan mau segede apapun, itu waktunya belajar percaya. Amin. Jangan sakit kepala, saudara. Jangan mengalami kelemahan tubuh. Jangan uring-uringan sensitif. Belajar percaya. Bu, sudah bertahun-tahun loh Bu, gak ada ini. Belajar percaya. Pasti gak mungkin ya, bertahun-tahun gak ada perubahan itu gak mungkin. Makanya tadi saya bilang kekristenan tanpa buah percuma. Belajar percaya. Tuhan katakan. Ya. Terkadang kita merasa seperti gak ada pertolongan. Tuhan lagi ngajarin kita apa tuh? Belajar percaya. Kok rasa-rasanya pintu semua tertutup? Belajar percaya. Kok rasa-rasanya doa puasaku sia-sia? Belajar percaya. Kok semuanya gagal, semuanya hancur? Belajar percaya. Ya, amin. Tuhan Yesus dahsyat. Lihat, Tuhan baru ngomong, belajar percaya. Tapi apa yang terjadi? Ayat yang ke-17, coba kita lihat saudara. Maka ketika Yesus tiba, nah ini Tuhan Yesusnya baru datang nih. Baru aja datang. Didapati Lazarus setelah 4 hari berbaring di dalam kubur. Rasa-rasanya udah telat toh. Tuhan ngapain datang ke rumah saya? Lazarusnya udah mati. Sepertinya terlambat. Lihat. Lihat ayat 21. Ini Tuhan Yesusnya tuh baru datang tuh. Lazarusnya udah mati. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, ini Marta lagi ngamuk banget sama Tuhan. Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Seringkali kita seperti Marta ini. Ini loh, gambaran Marta seperti apa? Marta itu orang yang sibuk. Cinta Tuhan sih, sibuk dengan urusannya sendiri. Ya, cinta Tuhan sih, tapi dia sibuk melulu. Waktu kita kesibukan dengan diri kita sendiri, makanya kita nggak pernah bisa mengerti isi hati Tuhan. Karena sibuk, makanya omongannya Marta kayak gini toh. Tuhan, sekiranya kau ada di sini, saudaraku pasti nggak mati. Suka menuduh Tuhan. Dia marah ini sama Tuhan. Makanya hati-hati kalau kita udah mulai sibuk dengan urusan kita sendiri. Hati-hati. Perkataan kita cenderung kecewa dengan Tuhan. Perkataan kita cenderung melukai hati Tuhan. Lihat toh Marta ini. Marta ngomong begini. Marta ngomong begini loh. Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Marah ini Marta ini. Ngapain? Udah mati, Tuhan Yesusnya baru datang. Seolah-olah terlambat banget Tuhannya. Padahal tadi di awal udah jelas Tuhan ngomongnya, jelas. Pakai banget. Persoalan tidak akan membawa kematian. Lalu yang kedua, itu kita lagi mengalami hal-hal yang tertidur, ya. Tubuh, jiwa, dan roh kita lagi tidur.
Yang ketiga, Tuhan katakan apa? Belajarlah percaya. Belajar percaya. Ini 3 hal ini udah dikasih tahu sama Tuhan. Tapi tetap aja, begitu nggak ada pintu terbuka, semuanya udah ngap, nggak ada pertolongan, mau berteriak kemana-mana, mau cari pertolongan kemana-mana, semua pintu tertutup. Perilaku Martanya keluar. Kalau seandainya Tuhan tolong saya, nggak akan kayak gini Tuhan. Kalau seandainya Tuhan kan nggak suka dengan perceraian. Kenapa Tuhan izinkan saya bercerai? Tuhan kan maunya hidup berkelimpahan. Kenapa saya banyak utang? Tuhan kan maunya saya hidup berkemenangan. Kenapa saya sakit gak sembuh-sembuh? Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Nah, ketika kita punya karakter Marta, maka bicaranya akan seperti ini. Tadi Marta karakternya seperti apa? Orang yang sibuk. Sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan bisnis, sibuk dengan urusan pribadi, sibuk dengan kesenangannya sendiri. Tapi waktu Tuhan hadir, sibuk dengan itu semua. Makanya tadi saya sudah bilang toh, waktu ibadah jangan sibuk dengan HP-nya. Waktunya saat teduh jangan sibuk dengan pekerjaannya. Waktu kita jam saat teduh jangan sibuk dengan jam meetingnya. Waktunya ibadah minggu jangan sibuk dengan pekerjaan barunya. Karena kalau kita terlalu sibuk dengan seperti itu, nanti jadinya seperti si Marta ini. Tetap telinganya tidak mendengar dan matanya tidak tajam melihat situasi. Padahal di awal Tuhan sudah bicara. Itulah pentingnya firman Tuhan kita baca dan kita lakukan. Tuhan sudah kasih tahu persoalan tidak membawa kematian. Kita sedang mengalami hal-hal tertidur. Yang ketiga Tuhan sudah katakan belajar percaya. Ketiga-tiganya ini kita hanya cuma mendengar tapi tidak dilakukan. Maka yang terjadi seperti si Marta ini. Kecewa pada akhirnya. Ya nak. Ya enggak. Coba bedanya Maria melakukan apa saudara? Kalau Marta ngomong begini sama Tuhan, rasanya masih gondok banget gitu ya. Rasanya udah dongkol banget. Tapi coba Maria, lihat di ayat yang ke-20. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya dengan ngomel-ngomel tadi itu. Tetapi, coba lihat. Tetapi Maria tinggal di rumah. Artinya apa toh? Dia tutup mulut. Dia menjaga hatinya. Dia tidak mau melukai siapapun, dia tidak mau melukai Tuhan. Karakter Maria dan Marta itu beda sekali. Dua-duanya sama-sama cinta Tuhan. Kalau kita hanya sebatas kita suka kekristenan, tapi tidak melakukan firman Tuhan, jadinya seperti ini, gampang kecewa dengan Tuhan. Tapi kalau Maria, begitu mengalami tekanan, dia tetap stay at home. Yang artinya apa? Dia tetap menanti Tuhan. Dia tetap menjaga mulutnya, dia tetap menjaga hatinya. Dia menjaga perilaku hidupnya supaya tidak melukai Tuhan. Lihat loh, tadi Maria gambarannya apa? Dia adalah orang yang dia adalah orang yang mengurapi kaki Tuhan dengan minyak dan menyekanya dengan rambutnya, yang artinya apa? Si Maria ini nih adalah orang yang sangat cinta Tuhan, tulen. Orang yang cinta Tuhan tulen itu kayak Maria, berani bayar harga. Dia menjaga mulutnya, dia menjaga perkataannya. Nah, kita seperti apa ini? Kita seperti Maria, seperti Marta, atau seperti Lazarus? Jangan komplain dulu sama Tuhan. Tuhan terlambat. Lihat dulu kita karakternya, karakter siapa ini kita. Ya. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta. Ini loh, Tuhan Yesus itu sabar banget. Dia tahu Martanya dongkol, ya. Tapi Tuhan Yesus itu sabar banget. Coba Tuhan Yesusnya ngomong apa? Saudaramu akan bangkit. Lihat saudara ya.
Saking cintanya Tuhan kepada kita semua. Kita itu suka kurang ajar sama Tuhan. Tapi berapa sering Tuhan menolong kita. Lihat loh. Tuhan juga tahu kok. Tuhan itu tahu saudara. Marta lagi dongkol banget. Tuhan tahu. Tuhan tahu Maria Marta lagi doa kuat. Tuhan tahu Maria dan Marta lagi meratap. Penuh ketakutan. Penuh dengan kekhawatiran. Doa, pujian, penyembahan, Tuhan tahu. Bahkan sampai Marta kecewa sekalipun, Tuhan tahu. Makanya saudara, perilaku kita itu lagi dilihat sama Tuhan. Apa saja yang kita lakukan di dalam Tuhan, Tuhan ngelihat. Makanya waktu di ayat yang ke-15 Tuhan katakan apa? Belajarlah percaya. Di situ adalah poin penting, Tuhan sedang melihat hati kita sekualitas apa, semurni apa kita di hadapan Tuhan. Karena itu menentukan. Ya, mujizat itu ada di dekat mulut. Kalau mulutnya negatif terus, apakah terjadi mujizat, saudara? Makanya pentingnya kita memperkatakan firman Tuhan. Tuhan katakan apa? Saudaramu akan bangkit. Tuhan tidak ngomong Lazarus nggak mati kok, nggak ngomong begitu. Akan berarti waktu Tuhan ngomong begini, Lazarusnya belum bangkit. Kok Tuhan banyak janji sih nggak terrealisasi? Tuhan lagi melihat hati. Karena kualitas karakter itu penting buat Tuhan. Paham ya saudara ya sampai hari ini? Ya, kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Ini masih dongkol ini, kalimat ini. Ini maksudnya Marta tuh ngomongnya apa tuh? Saya tahu tentang firman Tuhan, tahu kalau mati itu masuk ke surga, tahu Tuhan tahu. Tapi kan kenyataannya Lazarus mati. Nah ini bahasanya kayak begini. Dongkol hatinya. Sama kayak begini. Saya tahu Tuhan bahwa saya itu harus berdoa. Saya tahu Tuhan banyak masalah makanya saya berdoa. Tapi kenapa Tuhan gak tolong saya? Nah ini bahasanya kayak gini. Etika, cara kita berbicara dilihat sama Tuhan. Makanya hadirat Tuhan itu penting saudara. Kalau kita cuman minta, kita gak pernah tahu hadirat Tuhan. Kalau kita cuma minta, kita tidak pernah tahu isi hati Tuhan. Kita gak pernah bisa tahu kerinduan Tuhan dalam hidup kita seperti apa. Kalau sudah tahu hidup kita hancur, manut saja, nurut saja Tuhan bicara apa. Orang kita yang bikin salah kok. Ya kita yang harus bersama-sama benerin itu sama Tuhan. Ya, amin. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ini lihat loh. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, nih diulang lagi sama Tuhan. Tadi disuruh latihan percaya, Tuhan ulang lagi. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walau ia sudah mati. Artinya apa toh? Sekalipun engkau mengalami kehancuran hari-hari ini, engkau mengalami kehilangan, engkau diperlakukan orang tidak baik, engkau mengalami bangkrut dan lain sebagainya, kematian di dalam kehidupanmu, sekalinya engkau percaya kepada Tuhan, maka engkau akan mengalami kebangkitan. Bangkit rohmu, bangkit semangatmu. Ya kan? Yang tadinya gak pernah doa, yang tadinya gak suka muji nyembah Tuhan. Yang Tuhan mau itu kayak gini saudara. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Amin. Iblis mau intimidasi kita kayak apapun tidak akan pernah mengalami kematian. Karena apa? Kita percaya kepada Tuhan. Tadi malam saudara, iblis itu paling suka mengintimidasi saya kalau tengah malam. Iblis berusaha untuk mempertontonkan saya dengan kesukaran. Lalu saya sudah nyalakan AC gitu ya, udah mau tidur, mau tarik bed cover gitu.
Iblis mempertontonkan saya dengan kesukaran. Lalu kemudian saya bangkit lagi, saya perkatakan begini, aku percaya Tuhan pegang kendali. Udah ngomongnya cuma gitu aja. Aku percaya Tuhan pegang kendali. Waktu ngomong begitu lagi nutup akses telinga ini loh. Iblis itu kan suka intimidasi kita toh di telinga. Tutuplah dengan firman Tuhan. Aku percaya Tuhan pegang kendali. Udah titik. Habis itu nyembah Tuhan. Urapan baru terjadi di tempat ini. Allah hancurkan setiap belenggu dosa. Sorak kemenangan terdengar di tempat ini. Di sini ada urapan baru. Ini pujian dahsyat banget. Ini lagu lama. Tapi waktu saya dapat ini lagu kemarin ini nih. Sepanjang hari saya nyanyi lagu ini. Wah, urapan Tuhan itu dahsyat banget. Saya lagi kondisi kepepet loh ini. Saya lagi kondisi bertekanan berat loh ini. Tapi nyembah Tuhan. Nih, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, Kathy lagi percaya sama Tuhan. Ia akan hidup, Kathy memilih untuk hidup. Walaupun aku mengalami kematian. Kematian bisnis, kematian ekonomi, kematian pekerjaan, kematian yang saya punya. Tapi saya tetap hidup. Tubuh, jiwa, dan roh tetap hidup. Paham ya? Tidak apa-apa. Mau semuanya hancur, mau seperti apa, it's okay. Yang terpenting tubuh, jiwa, dan roh saya hidup. Katakan amin, saudara. Urapan baru terjadi di tempat ini. Di sini ada urapan baru. Haleluya, haleluya, haleluya. Nanti cari di YouTube ya. Nanti cari di YouTube lagunya apa. Dan setiap orang yang hidup yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Jangan mau disetir sama iblis dengan ketakutan. Amin ya. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-40. Perhatikan saudara ya. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu? Nih, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Dahsyat. Hari ini Tuhan ajarkan kepada kita semua berlatih percaya. Jadi jangan pernah bertanya, Tuhan terlambat, Tuhan tidak tepat waktu. Ini bukan waktunya bicara tentang waktu. Ini justru waktunya belajar bagaimana percaya kepada Tuhan. Amin. Belajar percaya, kuasa Tuhan akan bekerja dahsyat dalam hidup kita. Ya, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Haleluya, haleluya. Dan akhirnya apa saudara? Apa yang terjadi pada Lazarus? Orang yang telah mati itu datang keluar. Ayat yang ke-44. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain itu dan biarkan ia pergi. Tuh, bangkit Lazarusnya. Bangkit. Jangan ada kematian di dalam kehidupan kita. Kalaupun yang mati itu adalah ekonomi kita. Kalaupun yang mati itu keadaan perekonomian kita, keluarga kita mengalami kematian, bisnis kita mengalami kematian, pekerjaan kita mengalami kematian, kesehatan tubuh kita mengalami kematian, itu semuanya biarkan Tuhan yang bekerja. Hidupkan diri. Ayo sama-sama dengan Tuhan. Ya, saya selesai saudara. Ayo kita sama-sama nyembah Tuhan. Urapan baru terjadi di tempat ini. Allah hancurkan setiap belenggu dosa. Sorak kemenangan terdengar di tempat ini.
Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan ini. Kami butuh kekuatan ya Tuhan. Kami mau belajar percaya kepadamu. Kami mau belajar mengandalkan Engkau. Kami mau belajar menyerahkan seluruh kehidupan kami kepadamu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan bahwa Engkau menolong kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Biarlah urapan yang baru turun atas setiap kami ya Tuhan. Urapan pemuji penyembah itu turun atas setiap kami. Waktu kami memuji menyembah Tuhan, hadirat Tuhan turun. Membawa kemerdekaan, membawa kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Saudara angkat tanganmu, doa. Sekarang doa, serius sama Tuhan. Koralaba shikalaraba. Oh ralaraba ya shikalawala. Oh yes Tuhan, yes Tuhan, yes Tuhan. Kami mau belajar percaya kepada Engkau Tuhan. Kami mau belajar mengandalkan semuanya kepadamu. Kalaupun kami mengalami kematian hari-hari ini ya Tuhan. Biarlah kami bangkit pagi hari ini. Biarlah kami mengalami kebangkitan di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Kami, keluarga kami, semua yang bertalian darah dengan kami. Kami bangkit di dalam Engkau ya Tuhan. Kami mengasihi Tuhan, kami cinta Tuhan. Kami mengasihi Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan segala kematian kehidupan kami ke dalam kuasa tangan-Mu. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus. Tolong setiap kami. Banyak yang mengalami kepepet hari-hari ini Tuhan. Banyak yang mengalami tekanan kehidupan hari-hari ini ya Tuhan. Tolong ya Tuhan. Kami mau mengalami kebangkitan daripada Engkau. Kuatkan kami ya Tuhan. Biarlah urapan yang baru turun atas setiap kami. Gorabashikala wala. Di sini ada urapan baru. Di sini ada urapan baru. Di sini ada urapan baru. Gorabashikala wala. Ada kesembuhan Tuhan berikan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan telah melepaskan kesembuhan bagi Anda yang mengalami sakit secara fisik. Kesembuhan terjadi dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan secara keuangan dilepaskan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Gorabashikala wala. Terjadi kesembuhan dalam Engkau ya Tuhan. Terjadi kelepasan dalam nama Tuhan Yesus. Yes Tuhan, yes Tuhan. Oh rabashikala raba. Mereka yang sedang mengalami tekanan kehidupan dalam hal keuangan ya Tuhan. Tuhan buka jalan dalam nama Yesus. Tuhan buka jalan dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang punya tekanan kehidupan dalam keluarga mereka ya Tuhan. Oh rabashikala wala. Biarlah doa mereka Kau dengarkan ya Tuhan. Ada hati seperti Maria ya Tuhan. Yang terus menyembah Tuhan. Ada hati yang terus memuliakan Tuhan. Hamba-Mu berdoa hati Maria turun Tuhan. Oh rabashikala wala. Oh rabashikala raba. Saya melihat saudara. Seorang wanita lagi doa. Tuhan lagi mempersiapkan Anda menjadi seorang Maria yang sungguh-sungguh berdoa memuliakan Tuhan. Anda lagi dipersiapkan itu. Punyai hati seperti Maria. Ditolong Tuhan atau tidak, dia menyembah Tuhan. Ada pintu keluar atau tidak, dia tetap menyembah Tuhan. Terimalah urapan itu sebagai pemuji penyembah dalam nama Yesus. Horabashikala wala. Horabashikala wala. Urapan baru terdengar di tempat ini. Di sini ada urapan baru. Ada urapan baru Tuhan lepaskan untuk salah satu suami, salah satu pasangan hidup Anda yang bertobat, yang mau bertobat. Anda punya pasangan yang jatuh dalam dosa, Tuhan sedang lepaskan pengampunan. Tuhan sedang lepaskan urapan baru atas pasangan Anda. Terimalah itu. Gorabashikala wala. Yes Tuhan, ambil alih ya Tuhan. Ambil alih ya Tuhan. Pertobatan demi pertobatan terjadi atas anak-anak Tuhan. Terjadi dalam nama Yesus. Terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Di sini ada urapan baru. Terima kasih Tuhan, kami telah selesai saat teduh. Terima kasih Kau sudah tuntun kami. Biarlah sepanjang hari ini kami gak tanya apakah Tuhan terlambat, kapan Tuhan tolong. Tapi biarlah kami belajar percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan menolong kami.
Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Kami percaya Tuhan pegang kendali dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai pagi hari dan sampai selama-lamanya. Diberkati kesehatanmu, diberkati tubuh, jiwa, dan rohmu diberkati Tuhan. Ada urapan baru turun dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memiliki jiwa yang merdeka oleh urapan Tuhan turun. Engkau memiliki jiwa yang merdeka dalam nama Tuhan Yesus. Segala kelemahan tubuh diangkat sama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkat yang baru turun memenuhi setiap kita. Memimpin kita sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua yang percaya. Katakan sama-sama. Amin. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa. Amin. Ayo sama-sama kita menjalankan kehidupan sesuai tuntunan Tuhan. Hari ini bicara tentang apa? Belajar percaya. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Kita ketemu besok pagi ya. Sarangeo semuanya. God bless.